Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8F. Apa kabarnya? Kembali lagi ya sama Ibu. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas materi baru ya. Ada yang tahu nggak materinya apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah ya, pada hari ini kita akan membahas materi sistem pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga ibu harap keadaan kalian sehat selalu ya. Dan ibu ingatkan, sekarang kan masih musim pandemi ya. Alangkah baiknya selalu anak ibu selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 ya. Yang mana kalau mau keluar itu selalu menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya, agar terhindar dari kuman dan virus. Baiklah anak-anak, kita mulai ya pelajarannya. Kita mulai dari organ pernapasan manusia. Nah, organ pernapasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, kemudian trakea, lalu bronkus, kemudian bronkiolus, lalu diakhiri di alveolus. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu yaitu rongga hidung ya. Nah, hidung ini merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen akan memasuki ke dalam tubuh. Nah, fungsi hidung ini merupakan untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, kemudian menghangatkan udara pernapasan, dan juga dia berperan dalam resonansi suara. Di dalam hidung ini terdapat alat-alat pelengkap yaitu rambut hidung, kemudian indera pembau, selaput lendir, dan konka. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama oksigen. Kemudian selaput lendir ini dia berfungsi untuk sebagai perangkap benda asing yang akan masuk terhidup saat bernapas. Benda asing itu seperti debu, kemudian bakteri. Lalu konka sendiri, dia ini terdapat banyak kapiler ya di dalamnya, yang mana konka ini berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhidup dari luar dengan suhu yang ada di dalam tubuh. Kemudian hidung ini juga sebagai indera pembau yang mana berfungsi untuk merasakan bau-bau yang berasal dari lingkungan. Kemudian turun dari hidung ada faring. Nah, faring ini merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Fungsi utama faring yaitu untuk proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Kemudian faring juga memungkinkan manusia untuk bernapas melalui mulut. Kemudian setelah faring terdapat organ laring. Laring ini merupakan organ pada leher yang melindungi trakea.
Nah, kemudian setelah dari laring, kita lanjut membahas mengenai organ trakea. Trakea itu merupakan tabung yang memanjang, yang mana dia memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjangnya sekitar 10-16 cm. Nah, pada trakea ini dia disusun oleh tulang rawan, yang mana tulang rawan tersebut berbentuk cincin. Pada dinding trakea itu terdapat selaput lendir dan terdapat jaringan epitelium bersilia, yang mana fungsi silia ini pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan, sehingga kotoran yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong lagi ke atas oleh si silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Nah, selanjutnya pada bawah trakea terdapat dua saluran. Nah, saluran ini disebut sebagai bronkus. Bronkus ini bercabang ke sebelah kiri paru-paru dan ke sebelah kanan paru-paru. Nah, pada bronkus ini dia tersusun atas tulang-tulang rawan ya. Nah, fungsi dari bronkus ini yaitu sebagai penyaring udara, tetapi hanya sebagai penyaring sekunder. Selanjutnya dari bronkus itu selanjutnya kita ke paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di atas diafragma. Nah, apa sih diafragma? Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga perut dan dada. Nah, pada paru-paru manusia itu terdiri atas dua bagian ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, pada paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus. Sedangkan pada paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Nah, paru-paru ini sendiri dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut pleura. Nah, di dalam paru-paru ini, bronkus tadi bercabang-cabang menjadi saluran, yang mana saluran ini disebut sebagai bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Nah, fungsi dari alveolus ini yaitu dia sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen, O2 dan karbon dioksida atau CO2. Dari alveolus, oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan lewat napas. Nah, ciri dari alveolus ini yaitu dia ruangan yang mana ruangan tersebut berbentuk seperti bola dengan dinding yang tipis, yang mana dinding ini terdiri atas lapis sel berbentuk sisik dan dikelilingi oleh kapiler darah. Kemudian selanjutnya kita membahas organ-organ, kita akan membahas tentang frekuensi pernapasan. Apa sih frekuensi pernapasan itu? Nah, frekuensi pernapasan itu ialah
intensitas atau pengeluaran udara per menit dari dalam tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Nah, intensitas pernapasan manusia itu berkisar 16-18 kali. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan. Antara lain itu faktor usia, jenis kelamin, suhu, kemudian posisi tubuh, lalu aktivitas. Kenapa ini berpengaruh? Yang pertama, usia. Usia dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi frekuensi dikarenakan semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal inilah yang menjadikan berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Kemudian jenis kelamin. Biasanya laki-laki frekuensinya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh pada seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga karena peningkatan tersebut diperlukan pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2 yang signifikan. Kemudian faktor lainnya yaitu posisi tubuh. Pada saat seseorang berdiri atau melakukan aktivitas, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang sedang duduk atau berbaring. Seseorang yang duduk atau berbaring ini dia frekuensinya pernapasannya rendah dikarenakan tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Kemudian selanjutnya aktivitas tubuh. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen, sehingga aktivitas tubuh ini mempengaruhi tingginya atau meningkatnya frekuensi pernapasan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai volume pernapasan. Nah, volume pernapasan ini dibagi menjadi 5 ya. Ada volume tidal, volume cadangan inspirasi atau komplementer, kemudian volume cadangan ekspirasi atau suplementer, lalu volume sisa atau residu, kemudian ada kapasitas vital dan volume total paru-paru. Mari kita bahas mengenai volume tidal terlebih dahulu. Volume tidal merupakan volume udara pernapasan biasa, yang mana besar volume tidal yaitu berkisaran 500 ml. Jadi ketika manusia menghirup udara sekitar 500 ml, maka dia akan mengeluarkannya lagi kurang lebih 500 ml udaranya. Kemudian selanjutnya volume cadangan inspirasi atau komplementer. Volume cadangan inspirasi ini adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke tubuh secara maksimal yang mana setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 ml. Jadi ketika tubuh menghirup udara biasa yaitu 500 ml, tubuh masih bisa menghirup udara lagi tanpa mengembuskannya sekitar 1500 ml udara.
Kemudian selanjutnya volume cadangan ekspirasi atau suplementer. Volume ini merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam tubuh secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1.500 ml. Jadi, ketika tubuh menghirup udara biasa, yaitu 500 ml, tubuh masih bisa menghirup udara lagi secara maksimal sekitar 1.500 ml udara. Kemudian, selanjutnya volume sisa atau residu. Volume ini adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maupun inspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 1.000 ml. Jadi, walaupun tubuh telah melakukan inspirasi atau ekspirasi semaksimal mungkin, tetap masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru tersebut. Kemudian, selanjutnya kapasitas vital dan volume total paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi dan ekspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 3.500 ml. Kapasitas vital ini adalah jumlah dari volume cadangan inspirasi, dan cadangan ekspirasi. Kemudian, volume total paru-paru adalah volume udara keseluruhan yang dapat ditampung paru-paru. Besarnya kurang lebih 4.500 ml. Nah, volume total paru-paru adalah gabungan dari suplementer, tidal, dan residu. Selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Terdapat tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini menyerang paru-paru sehingga nanti dalam alveolus terbentuk bintil-bintil. Kemudian ada penyakit lainnya yaitu pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh radang paru-paru, yang mana disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Akibat dari peradangan ini, alveolus akan dipenuhi oleh nanah dan lendir, sehingga nantinya oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Kemudian ada penyakit bronkitis. Penyebab dari penyakit ini yaitu peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Kemudian ada asma. Asma ini disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh alergi. Lalu ada pleuritis. Penyakit ini dia disebabkan oleh peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan terdapatnya cairan berlebih pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura, sehingga penderita yang terkena penyakit ini akan mengalami sesak napas. Kemudian penyakit lainnya itu ada asfiksi. Penyakit ini disebabkan oleh terganggunya pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan serta kekurangan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon ampun dan mohon maaf. Dan
Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di Rubelmu ya. Nah, mengenai mekanisme sistem pernapasan, ini kan belum Ibu bahas. Nah, ini nanti akan kita bahas pada hari Senin minggu depan. Ya, sekalian kita praktikum. Nah, oh ya anak-anak, Ibu mohon pada Senin depan kalian membawa alat dan bahan sebagai berikut ya. Sedotan jus, sedotan yang bengkok itu, yang dapat dibengkokin itu dua, kemudian sedotan yang besar kayak sedotan boba itu satu aja, kemudian botol Coca-Cola yang dipotong, kemudian bawa balon kecil, yang mana nanti balon kecil itu utamain dia ini ya, dia bermotif polkadot, 2 pieces aja, kemudian balon besarnya 1, kemudian sediain plastisin atau lilin-lilinan yang bisa dibentuk itu ya, kemudian sediain gunting dan isolasi. Nanti Senin depan Ibu akan jelaskan mengenai mekanisme sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekalian untuk kalian pahami ya. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, Senin depan kita praktikum. See you next time.